Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Nandari dengan NIM H44190097. Di sini saya akan mempresentasikan dengan topik pengembangan kelembagaan terhadap penggunaan lahan dengan menggunakan kerangka Institution Analysis and Development di daerah aliran Sungai Catur, Kabupaten Madiun. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab per bab. Yang pertama itu ada bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Daerah aliran sungai sebanyak 108 daerah di Indonesia mengalami keadaan kritis atau rusak, terutama di Pulau Jawa, yaitu terdapat 16 daerah aliran sungai yang rusak. Kemudian ada faktor kerusakan. Kerusakan daerah aliran sungai ditandai dengan luas lahan yang kritis, yang menyebabkan ketidakoptimalan tata air dalam fungsi daerah aliran sungai. Yang terakhir itu ada aktor pengelola daerah aliran sungai. Lemahnya koordinasi antara pengelola daerah aliran sungai dan terjadinya tumpang tindih. Tumpang tindih terjadi karena masing-masing aktor berupaya mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Sehingga perlu adanya pengembangan kelembagaan untuk mengarahkan dan mengkaji terkait masalah kelembagaan dengan kerangka IAT. Lalu ada rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana atribut komunitas dalam penggunaan lahan di Catur Kabupaten Madiun. Yang kedua, bagaimana aturan yang berlaku dalam penggunaan lahan di Catur Kabupaten Madiun. Yang ketiga, ada bagaimana pengembangan kelembagaan dalam penggunaan lahan di Catur Kabupaten Madiun. Dan yang terakhir, bagaimana co-manajemen dalam kelembagaan di daerah aliran sungai Catur Kabupaten Madiun. Selanjutnya ada bab 2, yaitu atribut penting Institution Analysis and Development. Biofisik. Iklim di daerah aliran sungai Kabupaten Madiun itu kering. Curah hujannya rata-rata 1.546,7 mm per tahun, serta belum adanya waduk sebagai sumber air permukaan di musim kemarau. Faktor penghambatnya itu kemiringan lereng lebih besar dari 45% dan tanah yang pekat terhadap erosi dengan luas 6.530,57 hektar. DAS Catur seluas 18.457,52 hektar, hampir seluruhnya merupakan wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Madiun. Ini menurut Kemenhub 2009. Sosial dan ekonomi. Jumlah penduduk di DAS ini sebanyak 205.504 jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 595 jiwa per kilometer kubik. Penduduk yang melanjutkan ke pendidikan tinggi yaitu 7.146 orang, kurang lebih 3,5% yang berada di kabupaten tersebut. Masyarakat di daerah aliran sungai Catur mayoritas itu bekerja sebagai di sektor pertanian. Oleh karena itu, sektor pertanian menjadi dasar pembangunan perekonomian yang tertuang melalui visi Kabupaten Madiun dalam RT/RW tahun 2009 hingga 2029. Selanjutnya ada bab 3, pembahasan. Yang pertama itu atribut komunitas dalam penggunaan lahan. Sektor pertanian menjadi dasar pembangunan perekonomian, di mana dinamika penggunaan lahan di Kabupaten Madiun terdapat 2 hak kepemilikan, yaitu private property dan state property. Pemanfaatan lahan ini diatur oleh penyelenggara pemerintahan yang meliputi Bapeda, Diperta, BKP, dan Disubun Kabupaten Madiun, BPN, dan KLHK. Nah, aturan yang berlaku dalam penggunaan Kabupaten Madiun. Penetapan fungsi kawasan berdasarkan peraturan penataan ruang dan kehutanan mempengaruhi tindakan aktor dalam penggunaan lahan di daerah aliran Sungai Catur. Secara ringkas, ulasan analisis isi peraturan penataan ruang dan kehutanan terkait penggunaan lahan di daerah ini menunjukkan terdapat perbedaan isi antara peraturan dalam penataan ruang dan kehutanan ditinjau dari struktur situasi aksi. Nah, berikut ini merupakan analisis isi berdasarkan variabel atribut aksi. Ini juga merupakan lanjutan dari variabel aksi. Selanjutnya ada pengembangan kelembagaan dalam penggunaan lahan di Catur Kabupaten Madiun. Pengembangannya itu terdiri dari perencanaan pembangunan Kabupaten Madiun, pengorganisasian rencana pembangunan Kabupaten Madiun, mekanisme pelaksanaan rencana pembangunan Kabupaten Madiun, dan yang terakhir itu mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Kabupaten Madiun. Dengan demikian, pembangunan Kabupaten Madiun mengacu pada satu perencanaan yang dilaksanakan secara bersama oleh seluruh aktor sesuai kewenangannya serta dikerangkakan pada pencapaian tujuan bersama.
yaitu pembangunan berkelanjutan. Yang terakhir, pembahasan terakhir ini merupakan manajemen dalam kelembagaan di daerah tersebut. Nah, di sini ada pemangku kepentingan, yaitu terdiri dari perum perhutani antara RT, RW Kabupaten, dan SK Menteri LHK, Bapeda, Diperta, BKP, dan Dishubun Kabupaten Madiun, BPN, dan KLHK. Rekomendasi rezim untuk pelestarian di daerah ini, yaitu koperasi, di mana posisi pemerintah dan masyarakat sederajat atau sejajar. Lalu diharapkan pelaku kepentingan dapat bekerja sama dengan baik dan mengikuti aturan yang sudah ditentukan, sehingga terjadinya pengembangan daerah aliran sungai dengan baik dan efektif. Yang terakhir ada kesimpulan, yaitu penyelenggaraan penggunaan lahan di daerah ini dibangun dengan kerangka dalam sistem pembangunan Kabupaten Madiun. Hal ini dilakukan untuk program dan kegiatan seluruh aktor tercipta sehingga dapat produktif dan berkelanjutan. Akan tetapi, terdapat berbagai permasalahan yang meliputi, yaitu tumpang tindih, kurangnya sosialisasi dan pengawasan dalam pelaksanaan regulasi, dan koordinasi belum efektif. Lalu ada permasalahan kelembagaan penggunaan lahan di daerah aliran sungai catur dapat diminimalisir melalui koordinasi yang baik antar aktor yang diwadahi dalam musrembang yang diselenggarakan Bapeda Kabupaten Madiun. Lalu ini ada dapus yang saya pakai untuk menjadi pembahasan di makalah ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.